Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah. Seperti biasanya setiap hari Kamis dengan izin dan rahmat Allah serta taufiknya kita bisa menjalankan tugas kita dan taklif kita sebagai hamba Allah untuk menuntut ilmu. Untuk itu mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan yang sudah kita pelajari juga yang akan kita pelajari, Allah memberikan kita inayah dan taufiknya untuk kita bisa memahaminya dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dengan seikhlas mungkin, dengan benar, dengan istiqamah, dan juga bisa memberikannya atau membaginya pada yang lain insyaallah. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang mengenal dosa-dosa besar di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah serta riwayat para ma'asumin insyaallah. Dan kajian ini cukup penting untuk kita adakan agar kita mengenal yang namanya dosa-dosa besar yang barangkali kita terkadang melakukannya tapi kita tidak tahu. Kita tidak sadar karena kita belum mengenalnya dan belum belajar. Bahkan ibadah itu bukan saja melakukan perintah, bahkan termasuk ibadah yang besar itu meninggalkan larangan, termasuk meninggalkan dosa-dosa besar, bagian dari ibadah yang besar nilainya dan besar pahalanya dan juga manfaatnya dunia dan akhirat. Ini pertemuan yang pertama. Yang pertama, sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar manusia dapat mencapai kesempurnaan insaniyahnya. Kesempurnaan itu bermacam-macam. Kesempurnaan kalau para urafa, para aulia Allah itu mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau buat kita, kesempurnaan kita barangkali kita ingin masuk surga, ingin bahagia dunia dan akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kesempurnaan kita yang lebih rendah ingin mencapai kenikmatan surga dunia dan akhirat. Ada lagi surga untuk mencapai taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan manusia bermacam-macam. Karena puncak kebahagiaan setiap manusia adalah ketika ia mencapai kesempurnaannya. Mencapai makam ridhonya, atau mencapai makam taqarrubnya, dan lain sebagainya. Dan kesempurnaan insaniyah itu tidak mungkin dapat dicapai kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan jalan takwalah, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, maka kesempurnaan insaniyah bisa kita capai. Dengan kata lain bahwa manusia tidak mungkin dapat mencapai kesempurnaannya, sehingga tidak mungkin pula dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki dan sejati, kecuali dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian takwa adalah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan semua larangannya.
baik perintah dan larangan yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun yang telah disampaikan oleh para manusia suci yang merupakan penerus dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama yang mendalam ilmunya dan yang jujur dalam menyampaikannya. Jadi ulama pun punya peranan penting untuk menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah, dari Rasulnya, dan dari para imam ma'sum. Jadi ketika ulama itu ilmunya mendalam dan juga jujur dalam menyampaikannya, maka semua syariat, semua ajaran pasti sama dari para imam ma'sum dan dari Rasulullah. Sehingga tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Kalau ulamanya alim, mendalam ilmunya dan juga jujur. Ini yang paling penting. Karena itu untuk mencapai wahdah Islamiyah, mencapai persatuan Islam di seluruh dunia, mencapai persaudaraan yang mendunia, diperlukan adanya para ulama yang alim, betul-betul alim dalam ilmunya dan juga jujur. Ketika dua syarat ini tercapai atau dapat pada para ulama, maka akan tercapai yang namanya wahdah dan ukhuwah, persatuan dan persaudaraan di antara seluruh kaum muslimin. Tapi kalau salah satu tidak ada ulama yang alim mendalam ilmunya tapi tidak jujur, ya tidak bisa. Atau ada ulama yang jujur tapi tidak alim, juga tidak bisa. Jadi dua syarat harus terpenuhi pada diri seorang ulama, alim yang mendalam ilmunya dan juga jujur, sehingga ajaran akan sama semuanya. Karena itu di masa imam zaman nanti dan mendekati imam zaman zuhur, ajaran-ajaran yang batil akan sirna, sekalipun dari golongan-golongan atau mazhab-mazhab yang ada dalam Islam. Yang ketiga, di dalam takwa terdapat perintah dan larangan. Jadi isinya takwa ada dua, perintah dan larangan. Jadi takwa mengandung dua unsur penting, perintah dan larangan. Perintah Allah Subhanahu wa taala jika tekanannya sangat kuat, maka ia dikenal dengan istilah wajib. Jadi wajib itu perintah dari Allah sangat kuat sampai ketika wajib. Dan apabila tekanannya kurang, maka ia dikenal dengan istilah sunnah atau mustahab. Sedangkan larangan apabila tekanannya sangat kuat, maka ia dikenal dengan istilah haram. Ya, haram itu larangan yang sangat kuat, sehingga sangat dilarang, namanya haram. Dan apabila tekanannya kurang, maka ia dikenal dengan istilah makruh. Adapun apabila suatu perbuatan itu tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang, ya tidak ada perintah, tidak ada larangan juga, maka ia dikenal dengan istilah mubah. Itu tengah-tengah antara perintah dan larangan. Di dalam kajian ilmu usul fikih dibahas lebih detail dalam masalah itu. Yang keempat, terkait dengan dosa-dosa besar yang akan kita pelajari dari kitab suci Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkaitan dengan larangan yang tekanannya sangat kuat. Dan setiap mukmin dan mukminah tidak mungkin akan mencapai derajat takwa, tidak mungkin mencapai derajat atau makam muttaqin, orang bertakwa, kecuali dengan mengenal dan mempelajari berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama yang berupa dosa-dosa besar. Karena itu, betapa pentingnya kita mengenal dosa-dosa besar agar kita dapat meninggalkan dan menjauhkannya demi untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia dan terutama di akhirat kelak. Yang kelima, di dalam syariat Islam bukan saja melakukan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan pahala dan kebahagiaan, bahkan meninggalkan berbagai perbuatan yang diharamkan Allah juga sangat besar pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tarku luqmatil harami ahabbu ilallahi min salati alfai raka'atin tatawuan."
Artinya meninggalkan satu suap makanan yang haram itu lebih Allah cintai daripada melakukan sholat sunat 2000 rakaat. Ini penting hadis ini. Barangkali kita belum pernah mendengar hadis ini. Ya, kita bahas sedikit tentang maksud hadis ini. Hadis ini ingin menjelaskan pada kita bahwa betapa pentingnya ibadah lewat meninggalkan larangan. Meninggalkan yang diharamkan. Penting dan juga nilainya, pahalanya sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Rasulullah mengatakan meninggalkan satu suapan. Satu suap berapa nilainya? Misalnya kalau makan di warteg, katakanlah satu piring nasi dengan sayur, dengan lauknya, katakanlah 20.000. Itu satu piring berapa suap? Ya. Berarti kalau satu suap berapa rupiah? Bisa jadi hanya 2.000 rupiah atau 1.000 rupiah. Coba bayangkan. Katakanlah 5.000 rupiah lah satu suap makanan. Bahkan nggak sampai. Bisa aja 1.000 rupiah. Nah itu nilai meninggalkan satu suapan yang haram. Yang nilainya 1.000 rupiah, paling mahal 5.000 rupiah. Itu nilainya lebih tinggi, lebih afdal daripada beribadah. Sholat sunat 2.000 rakaat. Siapa yang sanggup sholat sunat 2.000 rakaat? Nah, tapi meninggalkan yang haram itu lebih afdal. Ya, di sini lebih Allah cintai, lebih Allah senangi, berarti lebih afdal. Bukan sama. Artinya meninggalkan satu suap yang diharamkan bukan sama dengan 2.000 rakaat sholat. Bukan sama, tapi lebih afdal, lebih Allah cintai. Ini luar biasa. Jadi betapa pentingnya ibadah lewat meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Misalnya contohnya kita makan di restoran lah minanya. Makan di restoran kita tidak tahu, terus ada yang kasih kabar bahwa yang antum akan makan itu ikan yang tidak bersisik. Kita langsung tahu, oh ini haram. Terus kita nggak jadi makan. Nah di situ ketika kita tidak jadi makan, kita tinggalkan suapan itu, kita punya nilai ibadah lebih daripada sholat sunat 2.000 rakaat. Ya. Atau juga yang haram yang lainnya. Jadi semakin berat perbuatan haramnya ditinggalkan, semakin besar pahalanya. Misalnya seperti Nabi Yusuf, ya ketika diri oleh Zulaiha, itu kan sangat berat meninggalkan perbuatan yang haram. Betapa tidak? Nabi Yusuf masih masa muda, sedang kuat-kuatnya, kemudian di kamar tidak ada orang, datang bujukan setan dan wanita itu. Beliau menepis ya. Ada kajian yang panjang tentang masalah itu. Nah itu nilainya luar biasa. Sehingga beliau menjadi nabi berkat meninggalkan perbuatan yang haram. Begitulah. Di mana saja kita berada, ketika kita tahu itu haram, kita tinggalkan, maka kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Lagi sekarang kan sudah beredar macam-macam daging, macam-macam sembelihan yang kita tidak tahu. Kalaupun tidak haram, karena kita tidak tahu dan karena kita di negara Islam di Indonesia, dihukumi halal secara fikih, tapi bisa jadi sangat kuat syubhahnya. Ya, seperti pemotongan hewan di mana-mana tidak syar'i. Campur antara syar'i dan tidak syar'i. Itu saya lihat sendiri. Nah, kalau kita meninggalkan yang syubhah sangat kuat itu, juga punya nilai pahala di sisi Allah yang sangat besar. Dan kalau dilakukan juga makan sembarangan, berarti sangat mengganjal perjalanan ruh, perjalanan ma'nawiyah. Sehingga malas sholat malam, malas belajar, malas mengaji, dan seterusnya. Contohnya berbuat maksiat. Sehingga nanti kalau lihat HP, lihat gadget itu, yang senangnya lihat yang menyenangkan. Ya, lihat WhatsApp-nya, lihat apalagi Instagram-nya, lihat TikTok-nya yang menghibur dirinya. Yang ceramah, yang bermanfaat disingkirkan. Itu gara-gara makanya makan yang syubhat terus. Berbahaya, sangat berbahaya. Jadi meninggalkan satu suap makanan yang haram, itu lebih Allah cintai daripada melakukan sholat sunat 2.000 rakaat. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, raddu danika haramin ya'idlu 'inda Allah 70 hajjatan mabruratan. Ya. Meninggalkan perbuatan yang haram itu menyamai di sisi Allah 70 haji yang mabrur. Ya. Jadi hal-hal yang diharap ditinggalkan itu maka akan mendapat pahala 70 kali haji yang makbul, haji yang mabrur.
Nanti makna danik ini saya akan cari dulu, saya belum sempat melihatnya. Nanti akan saya ulang lagi, saya akan sampaikan tentang makna danik. Yang keenam, dari sisi lain bahwa melakukan perbuatan yang haram dan termasuk juga memakan makanan yang haram dapat menghancurkan dan menghanguskan semua pahala ibadah. Nah, ini juga mengerikan juga. Kita ibadah banyak-banyak, capek-capek, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah infak, ibadah menolong orang, ibadah macam ibadah, ya kita lakukan, kita menduga atau kita menyangka atau meyakini ada pahalanya. Tidak tahu gara-gara kita melakukan dosa-dosa yang besar, terhapus pahala amal ibadah yang kita sudah lakukan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita tidak mengenal dosa besar. Jadi perlunya mengenal dosa besar untuk kita hindari. Kita bisa hindari, kita dapat pahala dan amal ibadah kita terjaga pahalanya insya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layaji'an aqwamun yawmal qiyamati lahum min dal hasanati kajibali tuhamah wa yu'mar bihim ilan nar." Qila ya Rasulullah amusallun? Qala kanu yusalluna wa yasumun wa yakhuduna wahnan minal lail lakinnahum kanu idza lahalahum syai'un minad dunya wasabu ilaih. Artinya kata Rasulullah, ada beberapa kaum, beberapa golongan nanti akan datang pada hari kiamat, dan beberapa kaum itu, beberapa golongan itu mereka memilih pahala kebajikan seberat gunung Tihamah. Artinya di sini menunjukkan bahwa pahala yang telah ia kerjakan itu begitu banyaknya, sehingga pahala itu akan masuk surga tentunya. Itu. Tetapi kemudian mereka diseret ke dalam api neraka. Jadi pahala sudah banyak, sedemikian menggunung kebajikannya yang bisa menyebabkan masuk surga, tapi kemudian diseret ke dalam api neraka. Nah, ini ada apa? Sahabat bertanya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka melakukan sholat? Beliau Rasulullah menjawab, iya, mereka melakukan sholat, mengerjakan puasa, dan bahkan mereka juga melakukan sholat malam. Tetapi ketika mereka menghadapi kenikmatan dunia yang diharamkan, mereka bergegas mengambilnya. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau kita menghadapi kenikmatan minuman, kenikmatan makanan, jangan langsung buru-buru diminum atau disantap. Ya, kita tanya hati kita dulu, ini dari mana makanan ini, dari mana minuman ini, kita berada di mana makan minum ini, siapa yang membuat, dari bahan apa, kita tanya dulu, renungkan dulu, kita tanya Imam Jamal, mohon bantuannya agar kita selamat dari makan yang haram. Jangan sampai kita ketika dihidangkan minuman makanan, kita pakai hawa nafsu, kita pakai selera, langsung diminum, langsung dimakan. Lebih dahsyat lagi kalau tanpa bismillah. Ya. Atau baca bismillah, nggak tahu apa makna bismillah, nggak tahu apa tujuan bismillah, ini bismillah saja, ya nggak ada nilainya. Baca bismillah itu bernilai kalau tahu maknanya, tahu tujuannya, ada dasar ma'rifat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca bismillah 1000 kali pun kalau makanan syubhat dan tidak ada ma'rifat dalam hatinya, tidak ada artinya, tidak punya nilai bismillah tersebut. Ini pentingnya ma'rifah kepada Allah, pentingnya mengenal makna bismillah. Ini pelajaran buat kita, buat saya juga pribadi, ya kita latihan ketika menghadapi makanan di hati kita, di hati, bukan di bagian luar kita, bukan nampak di gerak badan kita, enggak, di hati saja. Kita jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, kita renungkan, kita pikirkan, kita tanya Imam Jamal bantu saya, ini makanan dari mana, minuman dari mana, halalkah, haramkah, tolong bantu saya. Nanti Imam Jamal akan memberikan petunjuk kalau kita betul-betul serius ingin menghindari yang diharamkan atau yang syubhat. Tapi kalau kita rakus, kita memang dasarnya rakus, di mana saja makan, yang penting selera, enak, nggak dipikir lagi. Bahkan saking rakusnya nggak lihat penyakit yang ada dalam tubuhnya. Masa bodoh, pokoknya ini enak, ini kesempatan, bahkan ini gratis, makan. Akibatnya apa? Kesehatannya tambah menurun, penyakitnya tambah
tambah sulit untuk disembuhkan, tambah komplikasi, amalnya bisa terhapus, dosanya nambah. Kenapa? Karena mengikuti selera, karena rakus, ya. Harus hati-hati, jangan rakus, jangan tergesa-gesa, jangan ikuti selera, ikuti bimbingan imam zaman. Ini hadis sangat penting untuk kita agar kita mengamalkannya. Nah, kajian semacam ini penting buat kita, buat saya pribadi terutama. Karena kalau tidak pengajian seperti ini, kapan lagi kita akan perbaiki diri kita. Kita semakin tua, ya, fisik semakin lemah, dan tabiat fisik pasti semakin lemah. Itu nggak mungkin fisik semakin kuat semakin tua. Quran juga menjelaskan, ya, bahwa fisik semakin tua itu semakin lemah. Dan ruh bisa semakin kuat. Kalau fisik pasti semakin tua semakin lemah. Kalau ruh bisa semakin kuat dengan ilmu dan ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita berhati-hati dalam masalah makanan, minuman, dan juga masalah-masalah yang lain. Jangan sampai kita jatuh pada yang haram. Akibatnya amal ibadah kita yang setumpuk kayak gunung Tuhama itu tidak ada artinya dan diseret ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik, karena kita rakus makanan, rakus minuman, rakus perbuatan yang merupakan dosa-dosa besar yang Allah larang. Kita lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Inna lillahi malakan yunadi ala baitil maqdis kulla laylatin man akala haraman lam yaqbalillahu minhu syirfan wala adlan, yakni la wajiban wala mustahabban. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang senantiasa memanggil-manggil di atas Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Setiap malam. Apa kata malaikat setiap malam itu manggil-manggil? Dan malaikat berkata, apa kata malaikat? Barang siapa yang memakan makanan yang haram, maka Allah tidak akan menerima semua amal ibadahnya, baik yang wajib ataupun yang mustahab. Ya. Ini kalau memang ada unsur kesengajaan tentunya. Sudah tahu itu makanan yang haram. Dari hasil mencuri, hasil korupsi, hasil menipu, sudah jelas tahu meyakinkan, atau memang bahannya yang mengharamkan, dari daging yang diharamkan, atau dari sembelihan yang tidak syar'i, sudah tahu tetap dilahap juga, tetap diminum juga, maka akibatnya semua amal ibadahnya yang wajib maupun yang sunat akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi salatnya, puasanya, hajinya ratusan kali, atau ziarahnya puluhan kali, hari arba'in Karbala kemana-mana, kalau dengan sengaja makan, meminum, dan melakukan yang haram, menentang Allah dengan sengaja atau menentang marjanya, maka akibatnya semua amal ibadah akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam masalah muamalah. Ini beratnya ketika kita melakukan muamalah, melakukan bisnis misalnya, kita tidak tahu hukumnya, kita tidak tanya dulu. Nah, terlanjur sudah ada keuntungannya yang menggiurkan, datanglah fatwa itu haram ternyata. Ya, kita berontak, kita menentang, kita protes. Kenapa haram? Kemudian ditakwil lah, kemudian ditafsirkannya supaya jadi halal. Ya, kalau orang awam nggak bisa mentakwil, nggak bisa mentafsir. Tapi kalau ustadz, kalau mubalik, kalau kiai, kalau ulama bisa mentakwil. Yang haram sekalipun ditakwil-takwil menjadi sedikit-sedikit halal. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Itu berbahaya. Jadi kasus MLM udah jelas haram. Semua ulama mengharamkannya. Ditakwil sehingga nyempet-nyempet menjadi halal. Dilakukanlah, diterjanglah. Akibatnya ketika dengan sengaja menentang fatwa tersebut, seperti menentang fatwa dari Imam Zaman, menentang Rasulullah, menentang Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya amal ibadahnya terancam, tidak akan mendatangkan kebahagiaan la dunia wala akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjut ya. Aklul harami yuhriqul ibadat. Memakan sesuatu yang haram, yuhriqul ibadat, akan menghanguskan, akan membakar semua ibadah.
Di dalam hadis Rasulullah bersabda, tadi sudah kita bahas ini, bahwa suatu kaum itu mereka sholat, mereka puasa, siang malam beribadah, tapi mereka ketika datang kenikmatan dunia mereka lahap, maka akan terhapus pahalanya. Ya. Yang berikutnya adalah haqqun nasi yamna'ul qabula. Kita memiliki ada hak manusia, ada hak orang lain, ada hak Allah, ada hak Rasul, ada hak itu banyak sekali. Di sini hadis Rasul bicara masalah hak manusia. Al-amalu innama yaqbalu ma'at taqwa. Amal ibadah itu akan diterima oleh Allah ketika ada takwa. Jadi landasannya adalah takwa. Dan takwa landasannya adalah ma'rifatullah. Jadi takwa sekalipun tidak akan ada artinya tanpa landasan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, yang mendalam. Dan takwa tidak akan diterima tanpa adanya keikhlasan. Ya, jadi amal hanya diterima dengan takwa. Takwa dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Law sallaitum hatta takunu kal autad, wa sumtum hatta takunu kal khanaya, lam yaqbalillahu minkum illa biwara'in hajizin." Artinya, seandainya dan sekiranya kalian sholat, sholatnya panjang, sholatnya lama, hatta takunu kal autad, sehingga seperti patok, seperti pohon yang berdiri begitu. Saking kuatnya sholat di sini, saking lamanya, sholatnya sampai misalnya ratusan rakaat, kalaupun kalian sholat begitu banyaknya, begitu lamanya, wasumtum hatta takunu kal hanaya, dan kemudian juga puasa sehingga menjadi lemah, lunglai, lemas saking banyak puasanya, lam yaqbalillahu minkum, semua itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa biwara'in hajizin, sesuai dengan wara'. Itu meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Jadi supaya ibadah kita ini jangankan yang banyak, yang sedikit saja kita jaga dengan wara'. Apa itu wara'? Wara' adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang syubhat, yang condong kepada yang haram. Ya. Nah, ini ditinggalkan, maka akan diterima ibadah kita, yang sedikit maupun yang banyak. Tapi kalau tidak ada wara', rakus kayak tadi itu, ya, di mana saja dan makanan apa saja, tidak tahu dari mana datangnya, tidak tahu siapa yang membuatnya, ya disantap saja, tidak ada wara', maka ini akan terancam semua ibadah itu, sholat dan puasa akan dihapuskan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pentingnya kita memiliki sifat wara'. Bahkan wara' sebagai salah satu sifat seorang mujtahid. Jadi kalau ada seorang mujtahid, seorang marja tidak punya sifat wara', ya tidak diterima fatwanya. Kalau ada mujtahid, marja, dia rakus begitu. Ya, memiliki harta benda, mencari kekayaan dan segala macam, nampak rakus, jangan diikuti. Itu tidak boleh. Karena syarat di antara marja harus wara'. Ini ihtiyat wujubi tentunya. Ya. Maka itu para marja, mereka wara', mereka sangat sederhana. Bahkan HP aja nggak punya. Ya. Kalau kita melihat misalnya para mujtahid, para marja dikum, mereka nggak punya HP. Yang ke-10, az-dzambu yamna'u istijabata doa. Dosa itu dapat mencegah terkabulnya doa. Ini pun penting untuk kita pahami. Jangan sampai kita berdoa terus, berdoa, bermunajat, tetapi kita dosa juga jalan terus. Hal-hal yang haram yang syubhat dilakukan terus, maka doanya mentah lagi, tidak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Marra Musa alaihissalam birajulin min ashabihi wa huwa sajidun wa ansarafa min hajati wa huwa sajidun." Jadi suatu hari Nabi Musa melewati seorang laki-laki dari sahabatnya. Nabi Musa punya sahabat, ya, lewat di situ, ini sahabat Nabi Musa sedang sujud. Lama sujudnya. Kemudian ya ditinggalkan Nabi Musa karena selama sujudnya. Nabi Musa kembali lagi, dia masih sujud juga. Luar biasa lamanya sujudnya orang itu. Ahli sujud. Ya, kemudian Nabi Musa berkata, "Law kanat hajatuka biyadi laqadaituha laka." Kalau sekiranya hajatmu itu aku mampu untuk mengabulkannya, pasti aku akan kabulkan hajatmu. Saking lamanya sujud, mohon pada Allah. Fa'ahallahu ilaihi. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa,
Engkau tidak tahu siapa orang itu, apa yang dilakukan. Lau sajada hatta qata'a anuquhu ma qabiltuhu. Sekiranya sahabatmu itu, wahai Musa, sujud sehingga terputus lehernya, aku tidak akan menerima permintaannya, kata Allah. Au yatahawwala amma akrahu ila ma uhibbu. Sehingga dia berubah dari hal-hal yang aku tidak sukai, dia berubah mencintai ya kepada hal yang aku cintai. Begitu. Jadi panjangnya sujud, panjangnya ibadah, lamanya ibadah itu tidak ada artinya. Maka di sini dikatakan sekalipun sampai putus lehernya. Kenapa? Karena masih melakukan hal yang Allah tidak sukai. Itu hal-hal yang syubhat, yang haram dilakukan. Nah, seseorang akan diterima ibadahnya dan doanya menjadi mustajab kalau melakukan hal-hal yang Allah cintai. Apa sih Allah cintai? Ya melakukan yang wajib, yang mustahab, meninggalkan yang haram. Itu artinya. Al-ibadatu al-haqiqiyatu tarkul dzambi. Nomor 11. Mu'allif mengatakan asluddini al-wara'. Bahwa asal agama itu wara'. Jadi wara' itu merupakan rukun agama, fondasi agama, hal yang penting dalam masalah agama. Kalau dalam agama tidak ada wara', maka tidak ada nilainya agama itu. Jadi nilai suatu agama karena wara', meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, yang Allah larang. Kun wara'an takun abadan nas. Jadilah engkau orang yang wara', maka engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Jadi kalau kita ingin menjadi ahli ibadah di mata Allah, kita di sini tidak perlu banyak beribadah siang malam, puasa, sholat. Dengan jalan wara' pun maka menjadi ahli ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kun bil amali bittaqwa asyaddu ihtimama minka bil amali bighairihi. Jadilah amal dengan dasar takwa itu lebih engkau perhatikan daripada beramal ibadah tanpa dasar takwa. Dan tidak mungkin takwa bisa dicapai tanpa pengetahuan. Jadi sumbernya adalah masalah pengetahuan, dan dengan belajar mengkaji akan diperoleh takwa dan amal ibadah yang benar insyaallah. Fa innahu la yaqillu 'amalun yataqabbalu liqaulillahi innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Karena amal ibadah yang sedikit itu menjadi besar nilainya ketika dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, Allah berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya yang diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang dengan dasar takwa. Ya. Ini istilah ini, kisah ini berkaitan masalah Habil dan Qabil. Di mana si Qabil membunuh saudaranya itu Habil. Lantaran si Qabil korbannya nggak diterima, si Habil diterima. Kenapa demikian? Karena si Qabil dia hanya berkorban dengan gandum atau hasil tanamannya yang jelek, yang orang juga tidak mau makan. Tapi Habil mengorbankan dombanya yang bagus, yang gemuk, dan ikhlas karena Allah. Ketika si Qabil tidak terima korbannya, dihasut kepada Habil, Habil dibunuh. Allah mengatakan, ya Allah akan menerima amal ibadah korban yang dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'ni idza ta'atta 'anil dzambi mahma yakun 'amaluka qalilan huwa maqbulun. Wal 'amalu alladhi yaqbalu la yakunu qalilan wala saghiran. Artinya bahwa amal ibadah itu akan dapat diterima oleh Allah ketika pelakunya menjauhkan dosa-dosa besar. Ya. Jadi betapapun amal kita itu sedikit, Allah terima dengan catatan amal itu disertai dengan meninggalkan perbuatan dosa-dosa. Ya. Dan bahkan amal ibadah yang sedikit kalau diterima itu menjadi besar nilainya. Karena dia sifatnya abadi dan ganjarannya abadi berupa surga. Jadi yang penting buat kita adalah bagaimana kita melakukan ibadah itu dengan cara yang benar secara syariat, walaupun sedikit. Jangan mengejar ibadah yang banyak, zikir yang banyak, tapi kita tidak punya dasar pengetahuan yang kuat, yang benar, sehingga yang banyak tidak akan ada
nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Yajibul imtina'u 'anil dzambi, kewajiban untuk menjauhkan dosa. Wa 'ala hadza fa inna ahlal imani yuhibbu ay yakhafu katsiran. Karena itu orang-orang yang beriman itu kalau betul-betul dia beriman, maka orang beriman pasti semakin tinggi, semakin banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin takut kepada Allah, maka semakin hati-hati dari makanan, minuman, perbuatan, pembicaraan, tingkah laku dan lain sebagainya. Itu tandanya orang yang beriman. Berarti kalau kita masih belum hati-hati, kita masih ceroboh dalam ucapan, dalam tingkah laku, dalam makanan, minuman, berarti iman kita masih sangat cetek, iman kita masih sangat sedikit. Jadi kita tahu kadar iman kita dari mana? Dari kondisi kita. Kita tahu dalam diri kita, dalam hati kita, sejauh mana iman kita. Kita bisa tahu sejauh mana kita mengikuti selera kita. Ya. Kalau kita masih ikuti selera, ikuti hawa nafsu, berarti tanda iman kita masih sangat sedikit. Perlu kita tinggalkan lagi, insya Allah. Dan juga di antara orang beriman adalah senantiasa dia memuraqabah, senantiasa mengawasi ruhnya, dirinya setiap saat, yang sampai jatuh pada perbuatan yang haram. Sehingga amalnya itu betul-betul menjadi amal yang soleh, amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalnya akan menyampaikan pada derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Sampai kepada makam qurb, ya, makam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah tadi sudah dijelaskan menjadi batil bisa babi irtikabil dzunub, dengan sebab melakukan dosa-dosa besar. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam pernah ditanya, innahu su'ila an qaulillahi azza wa jalla wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ini ayat ya. Ibn Jawad ditanya tentang tafsir ayat ini. Jadi ada sekelompok orang mereka mengamalkan amal ibadah yang sangat banyak, kemudian amal ibadahnya itu haba'an mansura, hilang seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada bekasnya lagi. Qala alaihissalam, beliau menjawab, ama wallahi wa in kana amaluhum ashadda bayadan minal qabati walakin kan idza adada lahum haramun lam yada'uhu. Imam mengatakan, menjawab, ketahuilah demi Allah, sekiranya amal ibadah mereka itu lebih putih daripada baju katun, saking putihnya artinya amal ibadah sangat bersih, artinya amal ibadahnya bagus, fikihnya benar, keikhlasannya sangat tinggi. Begitu amal ibadahnya. Luar biasa ini. Amal ibadah yang makbul, yang bersih. Tetapi ketika orang itu disodorkan atau dia berhadapan dengan yang haram, dia tidak meninggalkannya, dia tidak menolaknya, maka orang itu amal ibadahnya seperti debu-debu yang berterbangan. Ya. Itu ayat luar biasa. Itu tafsir ayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Bahwa ada orang-orang yang amal ibadahnya luas, begitu tinggi, luar biasa, karena ilmunya yang dalam, hatinya yang bersih, tetapi ketika ada yang haram, dia terjang juga, dia makan juga, maka amal ibadahnya itu tidak ada nilainya. Dia seperti debu yang berterbangan yang tidak tersisa lagi. Ya'ani anna amalahum an-nadhifa bisababi adamil wara' wa irtikabil haram mithl haba alladhi yatafarraqu fil hawa wala qimata lahu. Ini kata mu'allif. Artinya bahwa amal ibadah mereka itu ahli ibadah karena sangat bersihnya, tapi tidak ada warok dan sebab melakukan yang haram, maka itu seperti debu-debu yang berterbangan di udara dan tidak punya nilai sama sekali, tidak ada pahalanya sama sekali karena tidak ada warok. Yaqulul 'allama al-Majlisi fi syarhi hadzal hadits, hadzal haditsu yadullu ala anna ta'ati wal ibadati tuhbatu bisababil dzambi. Allama Majlisi yang menulis kitab Bihal Anwar 110 jilid, dua kitab yang lainnya, beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa macam-macam ketaatan itu, juga berbagai ibadat itu bisa hapus, ya, bisa sirna dan musnah dengan sebab perbuatan dosa. Nah, ini dia penting. Kalau kita melakukan dosa, kita tidak sadar, kita tidak tahu, berarti amal ibadah kita akan terhapus, kita juga tidak tahu. Karena ketika ada pertanyaan, apakah amal ibadah itu akan terhapus dengan sebab dosa yang kita lakukan?
sementara kita tidak tahu itu adalah dosa? Jawabannya adalah kita tahu atau tidak tahu itu perbuatan dosa, maka dosa tersebut dapat menghapus amal perbuatan seseorang. Perbuatan yang zalim, perbuatan dusta, bohong, nifak, dan lainnya, itu menghapuskan semua amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Al-muttaquna yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Andil Imam As-Shadiq alaihissalam, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata, Auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam anna ibadi lam yataqarrabu ilai bisyai'in ahabba ilayya min salasi khisalin. Bahwa seorang hamba atau hambaku, kata Allah di hadis qudsi, dia tidak bertakarrub, tidak beribadah padaku dengan sesuatu yang aku cintai dari 3 perkara ini. Ya. Jadi ada 3 perkara di sini merupakan ibadah yang sangat Allah cintai. Kita pahami dan kita amalkan insya Allah. Ada 3 macam ibadah yang sangat Allah cintai kalau kita lakukan itu. Itu kata Allah pada Musa dalam hadis qudsinya. Qala Musa, Nabi Musa berkata, Ya Rabbi wa ma hunna. Wahai Tuhanku, apakah 3 hal itu, 3 perkara itu? Qala ta'ala, Allah berfirman, Ya Musa az-zuhdu fid dunya wal wara'u an ma'ashi wal buka'u min khasyati. Yang pertama adalah az-zuhdu fid dunya, bersifat zuhud di dunia. Ya. Zuhud itu artinya dia tidak ta'alluq, tidak nempel, tidak cinta dunia. Kalaupun dia memiliki gedung yang mewah, rumah yang bertingkat, mobil yang bagus, uang yang banyak, harta kekayaan yang berlimpah, tapi di hatinya tidak ada ta'aluk, tidak ada rasa cinta begitu, tidak nempel. Ketika dia tidak ada ta'aluk, tidak nempel hartanya itu, maka dia akan dengan mudah mengeluarkannya. Humusnya, zakatnya, infaknya dia keluarkan. Itu pertama. Yang kedua, dia tidak memikirkan dan tidak takut kehilangan. Jadi sekiranya dia memiliki kekayaan yang melimpah ruah dan dia pergi ke luar negeri, dia tinggalkan, maka dia pasrah. Ketika terjadi ada gempa, ada bencana yang dia dengar, dia tidak khawatir. Dia serahkan pada Allah. Itu namanya zuhud. Ya, jadi tanda zuhud itu ketika kita tinggalkan harta kita, kita tidak khawatir. Misal ketika lebaran, katakanlah, ketika ibu misalnya bapak pulang kampung lebaran dari Jakarta, pulang kampung ke Sumatera, ke Jawa. Nah, kekayaan ditinggal di mana? Di Jakarta. Ada rumah gedung, ada mobil, ada perhiasan, semua ditinggalkan. Kalau itu zuhud, maka tidak ditinggalkan harta itu, rumah itu, mobil, dan seterusnya, maka tidak khawatir, serah kepada Allah. Ketika mendengar ada gempa, ada bencana, ada pencurian, biasa saja, serah kepada Allah. Ya. Jika memang sudah maslahatnya hilang, ya hilang. Jika tidak, ya alhamdulillah begitu. Itu ukurannya. Kalau kita tidak, kita masih merasa khawatir. Jangankan harta yang melimpah, yang sedikit saja kita masih menyesal ketika hilang. Kita masih mencarinya. Yang kedua, wal wara, sifat wara itu menjauhkan hal-hal yang diharamkan dan yang syubhat. Itu wara namanya. Wara daripada maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-buka min khasyati, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menangis ini enggak mesti keluar air mata, jadi di hati. Terkadang ada orang yang menjerit hatinya, menangis hatinya, tapi tidak nampak di bagian matanya. Para ulama begitu, para begitu. Menangis terus takut pada Allah, tapi tidak nampak dalam mukanya, tidak nampak dalam matanya. Jadi menangis enggak mesti harus kelihatan, harus dengan air mata. Tidak, yang penting hati. Ini amal qalbi juga bisa terjadi. Kalaupun bisa ditampakkan dengan mata tentunya. Menangis kenapa? Min khasyati, karena takut pada Allah. Takut misalnya karena dimurkai, takut melanggarnya haram tidak sengaja, takut dan seterusnya. Dan takut di sini juga bertingkat-tingkat. Kalau takut kita yang masih rendah iman kita takut masuk neraka. Kita takut tidak masuk surga. Kita takut mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut amal kita enggak diterima. Itu takutnya kita. Tapi takutnya para urafah tidak demikian. Takutnya para urafah itu takut berpisah dengan Allah. Takut lepas dari takarub pada Allah. Jadi
Sadari pun tidak bisa pada Allah dari Allah Subhanahu wa taala itu para urafa. Beda khasyahnya takutnya daripada khasyah dan takut kita. Qala Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, maliman san'a dzalika?" Apakah orang pahala ganjaran orang yang melakukan tiga hal itu? Itu zuhud, wara dan khasyah. Fa ahallahu ilaihi, Allah berwahyu kepada Nabi Musa, "Amma zahiduna fid dunya fa fil jannah." Adapun orang yang zuhud di dunia, yaitu tidak nempel harta kekayaannya di dunia, maka dia akan masuk surga. Ya. Jadi masalah zuhud bukan berarti kita tidak mencari kekayaan. Enggak, kekayaan dicari. Harta dicari, uang dicari. Kalau kekayaan uang dicari, bagaimana kita bersedekah? Gimana kita menghidupi anak istri kita? Gimana kita bisa infak? Gimana kita bisa sedekah dan khumus? Enggak dicari. Harta dicari, tapi niatnya bukan untuk numpuk kekayaan. Niatnya bukan untuk menikmati harta itu, tapi niatnya untuk diinfakkan, dicari. Dan ketika dapat, ya tidak nempel di hati, tidak tidak dipertahankan untuk kepentingan sendiri, tapi mudah dikeluarkan, mudah dilepaskan, mudah dibagikan. Itu namanya zuhud. Ya. Pernah saya sampaikan tentang kisah zuhud. Pernah suatu hari seorang ahli zuhud dia mendatangi seorang penguasa. Ya, penguasa ini tentu dia punya istana, dia punya gedung, punya kekayaan. Ahli zuhud dia punya tongkat, begitu, nggak punya apa-apa. Datanglah ahli zuhud ini, ahli zuhud lahiriah ya, bukan zuhud sebenarnya. Ahli zuhud yang tidak ada pengetahuan di dalamnya. Datanglah orang tua yang ahli ibadah ini datang pada penguasa itu. Dia menegur, penguasa, kenapa engkau sibuk dengan kekayaanmu, dengan kelezatanmu? Mari sekali-sekali kita ibadah, kita khalwat begitu. Nah, kata penguasa, ya siap, kita khalwat, kita beribadah, kemana? Kita pergi ke suatu tempat, kata ahli ibadah itu. Pergilah berdua itu, ahli ibadah dengan seorang penguasa yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan apa? Istananya, kerajaannya, dan harta kekayaannya. Sampai di tengah jalan, yang ahli ibadah ini lupa kalau tongkatnya ketinggalan. Hanya diingat, ya Allah, wahai fulan, tongkatku ketinggalan, kita balik lagi. Nah, kata si penguasa itu, wahai ahli ibadah, wahai orang tua, kamu baru tongkat ketinggalan, kamu balik lagi takut diambil orang. Aku meninggalkan istana, aku tinggalkan kerajaan, aku tinggalkan perhiasan semuanya. Aku nggak khawatir begitu. Nah, di sini contoh buat kita bahwa orang yang zuhud itu bukan nampak dalam ibadahnya, bukan nampak dalam ketuaannya atau tongkatnya, tapi dia ada di hati. Di sini contohnya bahwa seorang raja tersebut dia zuhud karena tidak khawatir hatinya akan hilang. Tapi orang tua ahli ibadah dia tidak zuhud karena takut kehilangan tongkatnya. Ketinggalan, ya dia kembali untuk mengambil tongkatnya, padahal hanya tongkat kekayaannya. Itu pelajaran bagi kita. Jadi jangan sampai salah memaknai zuhud. Jangan sampai salah atau salah paham. Amma zahiduna fid dunya fa fil jannah. Orang yang zuhud di dunia, sekalipun orang kaya tapi dia tidak ada ta'aluk di hatinya pada harta itu, dia akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ammal bakuna min khasyati fa fir rafi'il a'la. Adapun orang yang takut kepadaku, maka dia akan berada di tempat yang tinggi. Jadi surga orang yang menangis itu lebih tinggi dibanding orang yang zuhud. La yusyarikum fihi ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menandinginya ganjarannya atau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal wara'una an ma'asi fa inni ufattishun nas wa la ufattishum. Adapun orang-orang yang wara' dari maksiatku, meninggalkan yang haram, yang syubhat, hati-hati dalam makan minum dan dalam yang lainnya, maka aku tidak akan memeriksa dan menghisab mereka. Tapi selain mereka akan dihisab dengan berat, akan diperiksa, akan dihisab. Jadi kalau ingin selamat dari hisab dari Allah, maka harus bersifat wara'. Hati-hati dalam makan, minum, berpakaian, tingkah laku, berbicara dan seterusnya. Insya Allah kita selamat dari hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah muqaddimah dari kajian kita tentang mengenal dosa-dosa besar insyaallah. Nah, di kajian berikutnya baru kita akan masuk pada
mengenal dosa yang pertama daripada dosa besar yang akan kita kaji lebih lanjut insyaallah. Amin ya rabbal alamin pada bulan berikutnya insyaallah karena sebulan sekali ya. Ya. Ya sampai di sini barangkali ada yang perlu kita diskusikan, kita bicarakan lebih lanjut. Ada yang bertanya jadi silakan. Ya, silakan Ibu. Ya, kepada ibu-ibu silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung saya dibuka mic-nya. Untuk sesaat, mungkin kita semua sama-sama tertegun, entah apa yang harus kita tanyakan atau kita kemukakan. Karena bahas tentang dosa-dosa ini, Ustaz. Terang Ustaz, saya punya buku tentang dosa-dosa besar. Itu ada beberapa Ustaz, tapi tidak pernah saya berani untuk lebih mendalam. Mungkin karena saya banyaknya dosa-dosa mungkin Ustaz. Terus dari kajian-kajian Ustaz sebelumnya juga tentang makrifat, saya kadang bertanya dalam diri bahwa untuk masuk ke dalam menapak jalan makrifat, jangankan masuk ke situ Ustaz, kita saja ini untuk mengenali tentang diri kita, tentang dosa-dosa yang kita lakukan saja masih jatuh bangun Ustaz. Kadang saya merenungi Ustaz, apakah karena dosa itu sudah berkarat dalam diri, sehingga inilah yang menghalangi kita untuk menemukan makrifat-makrifat. Karena terkadang saya tidak pernah berpikir Ustaz tentang pahala, berpikir bahwa ibadah yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Itu aja yang kami pikirkan, yang kita pikirkan Ustaz. Jadi untuk mengenal diri itu kan harus kita lebih jauh memakrifati Tuhan. Nah kita ini masih sibuk dengan kesalahan-kesalahan yang kadang kita tidak sadari terjadi lagi. Mungkin karena sudah jadi malaka ya Ustadz. Kita tidak tahu yang sebelum-sebelumnya itu makanan yang kita makan. Kita tidak pernah dalam kehati-hatian apakah ini syubhat, apakah ini haram ketika kita makan di luar dan sebagainya. Nah, saya cuma ingin Ustadz memberikan harapan dalam diri kita untuk selalu semangat gitu. Karena kadang kita dalam keterpurukan Ustadz. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kenapa kita masih berkutat dalam keseharian kita? Kesalahan kecil itu membuat kita jatuh lagi. Dan sangat berat untuk istiqomah. Jadi saya terus terang Ustadz untuk membaca buku-buku tentang dosa-dosa ini. Tapi setelah ada penyampaian bahwa Ustadz akan bahas tentang ini, saya punya harapan dengan Ustadz sudah memberikan kita semangat untuk kita lebih mengenal tentang diri kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus ya apa yang Ibu sampaikan. Barangkali yang bisa saya sampaikan di sini, pertama bahwa hamba Allah itu bertingkat-tingkat derajatnya dan makamnya terkait dengan
ruh dan dirinya masing-masing. Dan pernah saya sampaikan bahwa manusia itu dengan ruhnya, dengan nafsnya itu ada 3 tingkatan. Pertama adanya an-nafsul ammarah bisu. Nafsu atau hawa nafsu atau nafs yang senantiasa mengajak kepada perbuatan yang jahat, yang buruk, yang maksiat. Yang kedua adalah an-nafsul lawamah, yang tengah-tengah di antara itu. Yang ketiga an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kita bahas sedikit-sedikit dan dengan global tentunya. Ada sebagian orang yang jiwanya itu termasuk dalam golongan an-nafsul ammarah bisu, sudah mengkristal, sudah mensubstansi. Jadi dia tidak akan meningkat pada an-nafsul lawamah, jadi buruk terus seperti hewan yang buas. Ya, seperti iblis begitu. Seperti Firaun misalnya, atau sekarang ini Saddam Hussein, atau raja-raja, atau Netanyahu dan yang lainnya, atau orangnya ahli nifak, mereka itu adalah orang yang nafsunya itu al-ammaratu bisu, senantiasa mengajak pada keburukan, tidak mungkin meningkat kepada an-nafsul lawamah. Itu pasti ahli neraka. Nah, kita bagaimana? Yang kedua adalah an-nafsul lawamah. Tadi an-nafsul amru bisu Allah katakan, wa ma ubari'u nafsi inna nafsal ammaratum bisu. Itu tingkatan nafsu yang paling rendah, yang lebih jahat, lebih rendah daripada hewan sekalipun. Yang di atasnya ketika meningkat adalah an-nafsul lawamah, yaitu jiwa atau ruh yang lawam. Artinya ketika suatu kondisi berbuat baik, sadar, taubat. Terkadang ikuti hawa nafsu lagi, ikuti selera lagi, lupa lagi begitu. Nah, kita masih sering begitu. Kita masih sering terkadang ikut nafsu, kita lalai, kita lupa. Nah, kita sadar lagi, kita kecam diri kita. Ini derajat yang kedua. Dan kalau ini masih terjadi, ini sudah bagus. Ya. Kalau masih ada usaha, ada pengakuan kepada Allah dengan jujur, dengan terus terang, kita masih banyak dosa, kita masih sering salah, itu masih bagus. Karena dengan pengakuan itu, dengan kejujuran, Allah pasti akan membantu untuk meningkatkan kita nanti ditaikan atau dikatrol kepada an-nafsul mutmainnah insyaallah. Dengan syarat pengakuan itu, dengan kesadaran yang tidak tidak bisa meningkat ketika dengan kecongkakan, merasa benar, ya, merasa merasa kuat, merasa segala-galanya, tidak meningkatkan dirinya, tidak mengakui kesalahannya, itu yang berat. Nah, kita ini kadang-kadang condong pada hawa nafsu dalam makan, minum, dan yang lainnya. Terkadang juga kita sadar, kita bertaubat, kita istighfar. Nah, ulama mengatakan pada kondisi kita berbuat baik dan kita sadar, kita bertobat, nah kita mengerti ini kita pertahankan, ya. Dan kita sadari kita harus mohon pada Allah, ini kita pertahankan. Kita kuat pegang-pegang agar nanti nafsu kita turun kepada ammarah bisu itu menjadi berkurang. Ketika dipertahankan terus, nanti lama-lama dia akan stabil istiqomah pada kondisi an-nafsul lawamah namanya. Dia taubat terus, istighfar terus. Itu bisa meningkat seperti itu. Karena tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha tentunya. Jadi usaha yang sungguh-sungguh, yang keras dari semua hal. Kemudian mohon bantuan Imam Zaman, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu kecaman buat diri sendiri, itu salah satu yang diperintahkan di dalam kajian akhlak dan irfan. Artinya, pada kondisi tertentu, kita sendirian di kamar, kita ingat dosa-dosa kita ingat salah kita kecam diri kita. Ya. Kita marah-marah kepada diri kita emosi pada diri kita sendiri. Nggak apa-apa. Baik itu diucapkan maupun dalam hati. Kita katakan bahwa pada diri kita, bahwa kamu ini, itu ke diri kita maksudnya, kamu itu nggak tahu diri, kamu itu kurang ajar, kamu itu bodoh, kenapa masih juga buat salah, kenapa tidak juga sadar, sampai kapan, terus begitu, itu namanya bagian daripada an-nafsul lawamah, mengecam diri sendiri. Ya. Karena juga Nabi Adam juga, ia berbuat dosa, sampai mengatakan, Rabbana zalamna anfusana, walam taghfir lana, wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Kami telah menzalimi diri kami. Nah, kita sering menzalimi diri kita sendiri. Nah, kita kecam dalam kesendirian. Diucapkan sendirian nggak apa-apa, di hati pun nggak apa-apa.
Nanti kita akan berkurang mengecam orang lain, mencari aib orang lain. Kita mencari diri sendiri, kita kecam, kita kutuk diri sendiri untuk meningkat begitu. Ketika meningkat dipertahankan, begitu seterusnya. Nanti lama-lama akan bisa juga mencicipi an-nafsul mutmainnah jadinya. Kalaupun hanya bagian pinggiran saja. Kalaupun an-nafsul mutmainnah yang kita capai hanya setetes dari air lautan. Nah, kalau para nabi, para masumin, Rasulullah, Azhar dan seterusnya, para imam masum itu, mereka telah mencapai an-nafsul mutmainnah sudah seluas lautan. Sehingga menjadi misdak dan bukti firman Allah. Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu mereka. Itu para Eropa seperti itu. Nah, kita belum ke sana. Kita berusaha insya Allah. Kalau kita sudah sampai ke sana, paling nggak kita hawanya, udaranya, debunya atau statusnya kita bisa mencicipi an-nafsul mutmainnah dengan berusaha. Ya. Sekalipun misalnya an-nafsul mutmainnah kita ketika doa, ketika tahajud, ketika ziarah, kita akan terasakan. Pasti akan ada walaupun sedikit. Kita pun imam zaman akan bantu kita, akan menyeret kita, menuntut kita untuk digolongkan kepada an-nafsul mutmainnah. Jika itu dicapai, maka akan tenang. Tenang bagaimana? Ya tenang, karena yakin akan dapat surga, yakin akan jumpa Rasulullah, yakin akan kebahagiaan. Jadi apa yang dimiliki tidak khawatir, tidak takut kena bencana, tidak takut kena fitnah, tidak takut hartanya diambil, tidak takut mati pada kondisi yang mengerikan, enggak takut semuanya, hanya takut pada Allah. Itu namanya an-nafsul mutmainnah, yang tentu bahasnya lebih panjang daripada yang saya sampaikan di sini, insya Allah. Jadi kalau kita ada pada derajat seperti itu, terkadang salah, dosa, terkadang sadar, taubat, itu masih bagus. Pada kondisi kita istighfar, taubat kita pertahankan dan kita tingkatkan, insya Allah akan semakin baik. Dan terus itu berusaha sampai akhir hayat, insya Allah. Dan pasti Imam Jamal akan bantu kalau kita betul-betul berusaha. Sekalipun itu di hati kita. Artinya tidak ada yang tahu. Kan itu ada urusan hati kita masing-masing. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Juga saya minta doanya. Karena buat saya pribadi pun sangat berat tentunya. Kita pun masih sama-sama semua berusaha untuk mencapai an-nafsul mutmainnah dengan meninggalkan an-nafsul ammarah bisu. Kemudian kita berada pada an-nafsul lawamah. Kita pelan-pelan bisa mencicipi an-nafsul mutmainnah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Iya, itu yang bisa saya sampaikan Bu barangkali. Makasih Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Bu Husna untuk pertanyaannya yang sangat mendalam dan bermanfaat sekali untuk kita semua. Terutama kita-kita yang memang seperti yang Ustadz bilang, kita masih dalam tahap di nafsu amarah, dan dalam nafsu amarah itu aja masih panjang Ustadz, karena kita masih harus belajar terus untuk menghilangkan dan meningkatkan keimanan kita, untuk meninggalkan nafsu amarah kita untuk ke tingkat yang nafsu walamah ini. Untuk ke tingkatan kemutmainnah itu juga perlu perjuangan Ustadz ya, insya Allah. Semoga dengan kita mendengarkan tausiah-tausiah dari Ustadz untuk meningkatkan marifatullah kita, pelan-pelan kita bisa mencapai ke nafsu mutmainnah insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya. Terus ini pertanyaan standar Ustadz, terus kita kita tidak perlu bertanya gitu, yang penting sudah ada cap halalnya, terus kita serahkan saja itu gitu. Apakah ini memang gimana mereka prosesnya untuk pembuatannya, yang penting udah ada cap halalnya. Itu kalau seperti itu gimana Ustadz ya? Iya. Mengenai stempel halal itu bisa dilihat dari sisi fikih. Dilihat dari sisi fikih bahwa stempel halal itu atau tulisan halal itu sama sekali tidak menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Jadi hanya tulisan saja halal, tidak menjadikan yang haram menjadi halal. Itu dari sisi fikih. Artinya ketika pada hakikatnya itu adalah haram, ternyata ada penipuan di atas halal, maka yang haram tidak bisa menjadi halal. Itu halal atau stempel halal dari sisi fikih. Keyakinan hati, pertama kita juga melihat misalnya makanan itu yang distempel halal berada di mana misalnya. Kita berada di negara mana. Kemudian kira-kira bagaimana dan siapa yang membuatnya. Nah kalau di Indonesia misalnya kita berada di negara Islam. Nah stempel halal itu berarti menguatkan hati kita, membantu.
Jadi bisa dipercaya lah begitu. Tapi kalau kita berada di suatu tempat, ya, di negara kafir misalnya, di negara di situ mayoritas umat Kristen misalnya, ada tulisan halal, nah kita jangan langsung percaya. Kita harus mencari dulu. Kita minta buat imam zaman, kita bertanya, ya, karena kita berada pada kondisi yang bisa jadi stempel halal itu hanya untuk membuat laku dagangannya. Lihat kondisinya. Berarti sampai itu juga belum menunjukkan keyakinan hari kita. Kita harus tanya dulu. Jadi masalah tempat, masalah kita berada di mana, di restoran mana, kita harus perhatikan juga. Kemudian juga tentang ada stempel halal itu, nanti kita lihat kecondongan hati kita. Apakah kita hanya terpaku pada stempel itu saja, atau juga kita lihat pengetahuan yang kita peroleh. Kemudian bisikan-bisikan malaikat, bisikan imam zaman, kita perhatikan juga. Sebab kalau kita menjalin hubungan, kita connect, kita akan dibantu. Pasti itu. Kalau kita nggak connect, kita masa bodoh, ya malaikat, imam zaman nggak bantu kita nggak mau connect. Nah, kalau kita punya HP aja, kalau kita nggak hidupkan, ya kita matikan, kita kasih silent begitu, ya dia akan connect. Nah, kita punya ruh ini, kita connectkan dengan imam zaman. Kita connectkan dengan para aulia Allah, dengan malaikat. Dan kita betul-betul siap siaga mengkonekkan dan menerima bisikan informasi dari mereka. Nah, kalau hati kita, ruh kita siapkan dengan pengonekan tersebut, kita buka begitu, kita akan dibantu. Ini ada bisikan-bisikan yang bisa jadi di situ, ada bisikan-bisikan yang jelas, yang terang, atau ada tanda-tandanya sehingga kita tinggalkan. Macam-macam tandanya, ada yang merasa hatinya nggak enak, ada yang merasa mual, ada yang merasa gimana gitu, macam-macam. Sampai pada tingkatan mukasyafah, itu orang-orang yang melihat sesuatu tanya daging berubah menjadi darah atau jadi apa begitu, macam-macam. Jadi connect itu bisa sampai membuka mata batin sampai kepada tingkatan meyakinkan itu adalah halal, itu adalah haram begitu. Itu barangkali kalau kita melihat sesuatu yang distempel halal, ya, yang meyakinkan atau melakukan, kita harus mengkonekkan hati kita, ruh kita kepada yang gaib, itu pada para malaikat, kepada arwah, pada para ma'asumin, dan pada imam zaman khususnya. Insya Allah akan dibantu. Ya, itu Bu yang bisa saya sampaikan. Ya. Istilah zuhud dan wara itu adalah istilah-istilah yang dikaji dalam ilmu akhlak. Dan siapapun bisa menilai zuhud dan wara, baik diri kita maupun orang lain, ketika punya pengetahuan tentang zuhud dan wara. Jadi siapapun baik diri kita maupun orang lain bisa menilai bahwa si fulan dia zuhud, dia itu wara. Tapi kalau punya pengetahuan untuk menilai, bukan lahiriah saja. Kalau nggak punya penilaian, lihat lahiriah saja nggak cukup. Bahwa dia itu zuhud, dia itu wara. Gitu. Karena itu para ulama, para muraji dinilai zuhud dan wara, dilihat dari sisi lahiriahnya, kenyataannya, maka mencapai derajat zuhud dan derajat wara. Jadi dengan dasar ini bahwa siapapun bisa menilai, baik diri kita maupun orang lain, kalau punya ilmu pengetahuan untuk menilainya begitu. Kemudian juga masalah zuhud dan wara tidak mungkin bisa diperoleh oleh seseorang atau seorang tidak mungkin mencapai makam zuhud dan wara kalau tanpa ma'rifatullah. Jadi semuanya kembali pada dasar ma'rifatullah. Baik semua kajian ilmu fikih, semua kajian ilmu akhlak, ilmu filsafat, semua berpangkal, bertumpu pada ma'rifatullah. Ketika ada ma'rifatullah, maka semua tidak akan ada artinya. Jadi hanya omong kosong belaka. Jadi zuhud, wara yang lain hanya di bibir saja, nyatanya tidak ada. Sekalipun misalnya selahiriah, sangat zuhud, sangat wara dalam ucapannya, tingkah lakunya, nggak punya apa-apa, ucapannya, ceramahnya, macam-macam. Tapi kalau nggak ada ma'rifatullah, itu hanya omong kosong saja. Jadi nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ya. Yang bisa saya pahami bahwa untuk membedakan antara was-was dengan ihtiyat itu adalah kalau was-was itu sumbernya dari bisikan diri kita yang imannya masih lemah atau pengetahuannya masih sangat sedikit, atau juga bisikan dari setan. Dan biasanya was-was itu condong kepada keburukan, itu namanya was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Salah satu sifat setan itu yuwaswis, memberikan was-was kepada manusia yang lemah imannya, yang masih bodoh. Nah, ketika itu datang, maka itu adalah was-was.
Itu bisikan setan datang pada diri kita. Jadi bisa dikatakan bahwa was-was itu datang pada orang yang imannya lemah, pada ruhnya yang lemah, kepada orang yang masih jahil, dan terutama orang-orang yang masih hatinya kotor, ada hasud, ada dengki, ada takabur, macam-macam. Itu bisa jadi was-was yang datang. Dan contohnya kepada keburukan was-was itu, pada kejelekan, pada sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, kalau ihtiyat itu karena menggunakan akal pikiran seseorang, ya. Karena dengan ilmu pengetahuannya yang mungkin belum sampai, sehingga timbulnya ihtiyat. Dan ihtiyat bermacam-macam. Dalam fikih dikaji ihtiyat. Ada ihtiyat yang dasarnya karena dasar ijtihad, ada yang ihtiyat yang dasarnya karena akal, ada yang ihtiyat dasarnya karena pengaruh luar, pengaruh lingkungan, dan macam-macam. Ya. Kalau ihtiyatnya mustahid itu ketika beristihad, karena tidak ada ayat, tidak ada riwayat, kemudian tidak ada juga hadis-hadis atau kaidah-kaidah yang betul-betul jelas untuk menentukan hukum, maka mereka menentukan ihtiyat. Ihtiyat wujubi atau ihtiyat istibabi. Ada ihtiyat akal, ihtiyat akli. Ketika kita ragu misalnya tentang suatu hal, kita gunakan akal kita yang diisi dengan ilmu kita. Nah, ketika sampai nanti akan ketemu akal condong kepada sesuatu yang lebih baik misalnya. Itu dengan dasar ihtiyat, dengan dasar pengetahuan. Jadi bedanya jauh antara waswas dengan ihtiyat. Kalau ihtiyat itu sumbernya ilmu pengetahuan, cuma masih ragu, ya. Timbulnya karena adanya akal yang sehat, yang masih mempertimbangkan. Nah, nanti ketika minta bimbingan imam zaman, ya kita mohon pada Allah, agar imam membantu kita, akan datang bimbingan. Jadi bukan lagi was-was. Nah, kalau was-was tadi datanya karena hati yang kotor, kena condong pada maksiat, kantor lemahnya iman, dan seterusnya itu was-was. Dan was-was condong pada keburukan. Nah, nanti untuk membedakannya, ketika kita terus mohon pada imam zaman, mohon bantuan, kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita, ya kita tinggalkan akal pikiran kita, akan bisa tahu antara ihtiyat dengan waswas bisa ada bedanya. Jadi usaha kita adalah terus meningkatkan ilmu pengetahuan kita, meningkatkan akal kita, sehingga nanti kita dengan mudah bisa membedakan antara waswas dengan ihtiyat insya Allah. Karena pasti imam zaman akan membantu kita. Para malaikat yang tugaskan akan membantu kita kalau kitanya membuka diri, ya kitanya berusaha insya Allah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan tentang masalah waswas dan ihtiyat, Ibu. Yang bisa saya jawab adalah pertama bahwa terkait masalah amal ibadah yang wajib, yang fardu dengan yang mustahab atau yang sunat. Nah, para ulama mengatakan bahwa kita harus lebih memperhatikan lebih dulu yang wajib-wajib daripada yang sunat-sunat. Kita perhatikan, ya, artinya kita pelajari ilmu pengetahuan tentang yang wajib-wajib dulu, baru yang mustahab, baru yang sunat. Dan kita disalahkan kalau kita tidak mempelajari yang wajib atau kurang perhatian kita tentang ilmu yang wajib, dan kita lebih banyak perhatian kepada yang mustahab. Itu salah. Enggak, yang benar adalah perhatian kita, pengkajian kita, diskusi kita, belajar kita harus lebih banyak kepada hal-hal yang wajib. Nah, kalau ada lebihnya baru hal-hal yang sunat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus betul-betul sudah dapat melakukan amal ibadah yang wajib seluruhnya dengan benar. Baru yang sunat. Artinya, ketika kita masih ada keraguan tentang amal-amal yang wajib benar atau tidak, jangan melakukan yang sunat. Yang wajib diberesin. Misal katakanlah tentang berwudu atau sholat. Ya, kita masih ada yang ragu nih, yang masalah wudu atau sholat. Apakah sudah benar semuanya atau masih ada yang kurang? Maka di sini kita harus mengutamakan yang wajib kita lakukan dengan benar. Kemudian ilmunya kita koreksi lagi. Kalau masih ragu seperti ini, jangan melakukan hal yang mustahab, yang sunat. Sehingga nanti porsi yang wajib menjadi berkurang. Itu nanti akan mendapat kecaman, kutukan dari Allah ketika kita mengutamakan yang mustahab, sementara yang wajib saja kita masih ragu. Nah, kita yang tahu diri kita ragu tidaknya kita yang tahu. Jadi ilmu kita sudah sampai pada titik keyakinan atau belum, kita yang tahu. Ya. Nah, kalau kita mengkaji sampai pada titik keyakinan, saya yakin sudah belajar wudhu, sudah praktek di depan ustadz berkali-kali, yakin wudhu saya benar. Berarti wudhu sudah lulus begitu. Pertahankan dengan saya benar itu.
Kemudian saya sudah yakin bahwa sholat saya benar secara fikih. Sudah dinilai oleh seorang guru misalnya. Fikih sudah saya baca berkali-kali, sudah saya tanya juga. Berarti sholatnya lulus, berarti kewajiban wudhu dan sholat sudah benar. Berarti porsi untuk melakukan mengkaji wudhu dan sholat sudah berkurang. Bisa disisihkan untuk mempelajari yang mustahab. Dan begitu seterusnya. Itu kita yang tahu. Ya. Bukan berarti kita sama sekali meninggalkan yang mustahab, enggak. Ketika ada waktu, ada proses untuk yang mustahab, ya kita lakukan. Nah, cuma kalau kita minimal wudhu sholatnya yakin sudah benar, yakin fikihnya sudah betul, kalau kita gunakan untuk yang mustahab. Ya. Kemudian juga nanti masalah tahajud akan beda-beda orang juga tentang kekuatannya, kesanggupannya, waktu dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa mengatakan semua orang harus 2 rakaat tahajudnya saja, nggak bisa. Atau kalau dia harus semuanya, nggak bisa juga. Karena orang itu berbeda-beda kemampuannya, berbeda pengetahuannya, beda-beda punya waktunya, dan juga seterusnya. Jadi nggak bisa sama. Mungkin si A dia hanya sepatunya hanya 2 rakaat saja tahajudnya. Kan yang lain dia harus ngurus orang tua, harus ngurus yang sakit, harus cari uang, harus macam-macam. Beda. Nah, si fulan harus penuh tahajudnya, karena dia punya waktu yang luas, badannya sehat, kuat, hal yang perlu sudah dipelajari, begitu. Jadi bimbingan ini memang beda-beda, bermacam-macam, ya. Tapi paling tidak yang mana tahajud jangan ditinggalkan sekalipun hanya 2 rakaat. Cuma nanti banyak sedikitnya dilihat jam berapa bangunnya, bagaimana waktunya, kesehatannya dan seterusnya. Itu perlu bimbingan secara khusus. Jadi nggak bisa disamakan antara si A, si B, si C, nggak bisa sama. Ya. Jadi singkatnya bahwa kita ini harus mengutamakan, harus lebih mendahulukan yang wajib-wajib dulu ilmunya. Nah, sampai pada titik keyakinan tentang kebenaran ilmu kita terhadap wudhu, sholat, dan yang lainnya. Baru kita waktu yang lebih itu untuk hal yang sunat. Dalam melaksanakannya juga, kita utamakan yang wajib dulu. Jangan sampai kita masih punya qadha yang wajib, ya masih salah-salah, kita malah melakukan puasa, melakukan hal yang sunat. Itu disalahkan. Enggak, yang wajib-wajib dia beresin dulu semuanya, baru yang sunat. Mengenai bangun malam pun begitu. Ketika bangun malam waktunya sangat luas, kita sudah membaca Al-Quran, sudah belajar fikihnya, sudah semuanya masih ada waktu. Ya, maka bisa lakukan sholat tahajud misalnya. Tergantung, bisa 2, bisa 4, bisa juga sepenuhnya. Nah, itu nggak bisa dikatakan harus 2, harus 4, enggak. Karena masing-masing orang berbeda-beda kesiapannya dan juga ilmu pengetahuannya. Itu mungkin secara global yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk detailnya kita perlu ngobrol ya supaya kita bisa mengetahui kondisi masing-masing. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya. Jadi dalam kita mengetahui apa harus kita benar dalam sholat wajib itu juga Ustadz termasuk bacaannya Ustadz ya, makrosnya gitu Ustadz ya. Iya jadi betul. Makanya kalau di Iran itu di Haram Sayyidah Fatimah Ma'sumah di mana-mana kan ada ulama yang duduk dengan kursinya di situ. Mereka yang perbaiki fikih, nanya fikih, dan juga memperbaiki bacaan sholat. Jadi nggak sedikit orang yang datang itu baca Fatihah, ingin diperbaiki atau ingin dinilai begitu benar enggaknya. Itu di sana sudah ada. Nah di kita kan belum ada. Datang ke seorang guru, seorang ustadz. Ya, jadi ketika datang itu, datang seorang guru, datang ke seorang ustadz atau mubalik, ya seorang murid, jangan lebih banyak ngomong, lebih banyak mendengar. Kalau sama teman banyak ngomong, apa kalau sama guru, usahakan dikit ngomong, banyak mendengar dan banyak bertanya, sehingga bisa berpikir amal perbuatannya. Ini termasuk su'ul adab, di hadapan guru banyak cerita, banyak menyampaikan informasi, bahkan sampai nanti ghibah di hadapan gurunya. Itu sangat merendahkan ruhnya sendiri. Ya. Itu tambahan saja dari saya. Ya, Masya Allah Ustadz, itu sangat bermanfaat sekali tambahannya Ustadz. Berarti kita memang benar-benar harus mengupas banget nih ibadah kita Ustadz. Terutama dari sholat Ustadz ya, karena kita kan merasa bacaan kita, terutama saya gitu, sudah merasa oh ya Al-Fatihahnya sudah benar gitu, dan pengucapan hafalannya, makrosnya ternyata memang harus banyak belajar dan nilai ibadah seperti itu gitu ya, ternyata yang wajib-wajibnya aja yang kita merasa gerakan sholatnya sudah benar, ternyata dari bacaan aja kita juga harus benar begitu Ustaz. Iya, Allah. Ya Ustadz, saya rasa ini sudah jam 11.42 dan sudah tidak ada yang lagi bertanya. Kita tutup saja dengan kesimpulan dan doa Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Dari penjabaran tadi dapat kita simpulkan pertama bahwa
ibadah itu ada dua bagian. Jadi sebagaimana takwa ada dua unsur, dua bagian, ada unsur perintah dan ada unsur larangan. Ibadah pun ada yang berupa menjalankan perintah, ada yang berupa meninggalkan larangan. Dan ibadah yang berupa meninggalkan larangan itu tidak kecil nilainya dan juga tidak mudah. Dan ketika dua-duanya dilaksanakan, ibadah perintah dan ibadah larangan, maka dia seperti dua sayap yang mengepak yang bisa mencapai pada tujuan yaitu kesempurnaan insaniah. Karena itu untuk mengetahui hal-hal yang dilarang, yaitu dosa besar utamanya, sangat penting sekali. Kan bisa jadi banyak dosa besar yang kita lakukan karena kita tidak tahu. Atau malah sebaliknya, yang seharusnya ditinggalkan tapi dikerjakan karena menyangka itu adalah sebagai suatu hal yang sunat. Di masyarakat kita kaum muslimin ada sebagiannya yang menduga itu mustahab atau dianjurkan, nyatanya itu malah bid'ah. Sehingga melakukan ibadah yang batinnya adalah dosa besar. Mudah-mudahan kita jangan sampai terjun pada hal itu dan kita terjaga amal ibadah kita sehingga bisa menyampaikan kita kepada kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat insyaallah. Dan kita juga saling mendoakan, saling menegur. Saya pun masih belajar, terus belajar dan terus mengkaji. Dan kita semua meningkatkan iman kita, ilmu kita, sehingga mudah menjadi hamba Allah yang diterima amal ibadahnya. Insya Allah bisa berkumpul nanti dengan para syuhada, dengan Rasul dan para maksudnya yang Islam ya Rabbal Alamin. Ya, dari saya, jadi mohon doanya selalu, mohon maafnya dan mohon juga tegur sapanya di pendidikan insya Allah. Saya akhiri, mohon maaf sekali lagi, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah memberikan ilmu yang bermanfaat sekali untuk kami semua. Dan ibu-ibu, berhubung dengan tadi Ustadz bicara dan saya bertanya tentang makhraj huruf kita bacaan dengan baik, di Majelis Insan Cahaya ini kita setiap hari Senin kita ada kelas tahsin Al-Quran bersama Ustazah Wardah. Ustazah Wardah yaitu istri dari Ustadz Ahmad Marzuki Amin yang bersedia membimbing kita untuk memberikan memberikan ilmunya dalam membaca Al-Quran dalam tahsin dengan makhraj yang benar. Kalau memang ada yang ingin bergabung bisa hubungi saya. Nanti insya Allah saya akan undang di dalam grup untuk kita sama-sama belajar di hari Senin setiap jam 9 pagi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Ahmad Marzuki Amin dan juga kepada ibu-ibu semua yang sudah setia untuk mengikuti kajian di Insan Cahaya ini. Insya Allah semua mendapat keberkahan dengan ilmu yang diberikan oleh Ustadz. Saya izin tutup Zoom-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.